untuk mensubsidi ke operasional dari ajar mengajar di sekolahnya. Betul. Jadi ini yang Anda maksud dengan guru penggerak tadi. Nah, ini mumpung Anda ketemu guru langsung nih. Jadi boleh tanya-tanya ini, apa yang Anda ingin tahu dari orang-orang yang seperti ini? Oh. Kalau saya kan bilang, ini orang gila ini sebenarnya. Dia nggak cari kekayaan, malah cari masalah kalau menurut saya nggak akan sanggup seperti ini. Tapi mungkin Anda ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Pasti ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Nah, silakan. Mungkin yang pertama. Oh, tunggu. Kalau bertanya itu harus di sini. Oh, tanya. siap. Anda gantian jadi host, Siap. saya jadi menteri pendidikan. Tapi gajinya gede mana ya? Gede aku, nggak jadi. Kita posisinya masing-masing. Sudah jelas gedean Mas. Iya, gedean aku. Aku udah tahu gaji menteri berapa tuh kecil. Oke, silakan tanya. Sekarang apa yang benar-benar dibutuhkan dari pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif seperti SMK ini? Wah, grogi Pak Guru. Ditanya menteri. Kalau ditanya Andi Noe kayaknya lancar. Begitu menteri yang tanya langsung kedap-kedip. Oke, silakan, Jak. Kalau di daerah, sesuai dengan potensi daerah itu pengembangan teaching factory-nya. Kalau di SMK, teaching factory itu dia harus tumbuh sebagai wahana belajar industrial di SMK gitu. Jadi harus digesa. Sejak saya jadi guru SMK itu berbagai macam inovasi dari Kemendikbud, mulai dari SMK model, SMK Impes, SMK rujukan namanya. Tetapi yang paling penting sekarang teaching factory itu harus dikembangkan. Dengan teaching factory, anak-anak memiliki pengalaman industrial. Untuk mengembangkan teaching factory itu dia harus bersahabat dengan IKM. Nah, industri itu dan IKM itu kan berbeda-beda di tiap daerah. Gitu. Ya. Kalau di Nusa Tenggara Barat sendiri tidak ada perusahaan besar, jadi harus ada mengembangkan industri kecil dan menengah. Kalau kita membangun suatu teaching factory, itu apa komponen yang terpenting? Apakah itu harus ada pernikahan massal yang difasilitasi oleh pemerintah antara bisnis-bisnis kecil dengan sekolahnya? Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, apakah kurikulum nasional menjadi beban dari sisi waktu juga? Jam waktu yang boleh kalau kan dalam SMK masih ada berbagai macam hal yang harus diajarkan kurikulum. Jadi apakah fleksibilitas kurikulum itu penting apa tidak? Iya, di sekolah itu harus mampu mengadaptasi dengan kondisi daerahnya. Nah, untuk teaching factory sendiri, ketika dia mendapatkan kepercayaan dari industri, akan mengalir sendiri nanti komunikasi itu. Nah, banyak kadang-kadang pimpinan atau kepala sekolah itu tidak mampu menjalin komunikasi dengan industri. Industri itu paling sulit diundang ke sekolah. Siapa itu, bagaimana gitu. Jadi kalau tidak ada komitmen yang baik, sulit untuk mereka bekerja sama gitu. Jadi perlu ada selain kawin massal, kawin paksa kelihatannya. Dan itu yang kami lakukan di SMK Undak Jaya itu, ketika tidak ada fasilitas itu mereka bergantian blok ke industri, ke IKM kita. Ada yang 6 orang, 7 orang itu membantu di IKM itu sebagai pengalaman industrialnya. Oke, Mas Menteri cukup ya. Kalau enggak nanti Anda jadi host, gaji Anda naik, saya gajinya turun. Bagus, saya terlalu nyaman mungkin. Iya, jangan. Nggak boleh nyaman, tuker lagi. Omong-omong gaji menteri berapa sih? Udah, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Setiap menteri yang saya tanya sama Kalau Andi Noe ya, tekor. Kalau jadi menteri mikirin duit, mendingan nggak usah jadi menteri. Nggak usah jadi menteri, iya. Oke, lebih baik punya startup aja ya, duitnya lebih banyak. Oke, tapi menarik ya. Apa pentingnya sebenarnya guru penggerak ya yang Anda dorong sekarang ini, sekolah penggerak, guru penggerak, memerdekakan guru. Kenapa ini jadi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Memerdekakan guru dan mencari guru-guru yang punya potensi menggerakkan suatu sekolah. Itu adalah satu-satunya cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita. Orang-orang suka ada mispersepsi bahwa perubahan di dalam suatu kualitas pembelajaran itu bisa dilakukan orang di luar sekolah. Itu mustahil. Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan orang-orang dewasa di dalam sekolahnya. Kepala sekolah sebagai kepala perubahan itu, kepala organisasi dan guru-gurunya. Dan itu satu tim, Mas Hendy. Ini adalah unit of change. Unitnya adalah sekolah. Jadi, kenapa guru penggerak itu luar biasa pentingnya? Guru-guru penggerak itu diidentifikasi berdasarkan bukan hanya kompetensi mereka sebagai guru,
tapi kemauan dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin dan mementor guru-guru yang lain. Seperti Mas Ikhwan ini, udah jelas guru penggerak. Saya nggak harus tes beliau, udah kelihatan ini guru penggerak. Dan karena itu guru penggerak, pool guru penggerak ini akan menjadi di masa depan kepala sekolah dan pengawas-pengawas di seluruh Indonesia. Ini adalah leadership masa depan sekolah-sekolah kita. Kita juga harus ada guru-guru yang baru masuk sistem pendidikan ini, harus dengan kriteria yang sangat jelas, dengan uji kompetensi, dengan kualitas yang baik. Untuk standar untuk menjadi guru di Indonesia harus meningkat, dan karena itu transformasi PPG program kita dan apa yang dites pada saat lulus itu sangat penting dan akan kita lakukan suatu standar yang jelas secara nasional. Dan bukan cuma itu, sistem pelatihan guru yang ada. Mas Ikhwan di sini sudah sadar bahwa untuk melatih anak suatu kompetensi yang berhubungan dengan kewirausahaan, dia harus seperti kerja di suatu bisnis, kecil. Guru tidak ada perbedaan. Untuk guru menjadi lebih baik, dia harus dilatih di dalam kondisi sekolah. Nggak bisa dikumpulkan saja di satu hotel, ada seminar, ada PowerPoint, habis itu setelah itu mereka menjadi kompetensi yang lebih baik. Tidak mungkin. Tapi di luar itu, seperti yang saya bilang, kenapa saya menanyakan mengenai kurikulum, Mas Hendy? Kalau kita tidak memberikan kemerdekaan kepada guru-guru untuk menentukan sesuai dengan asesmen yang dia lakukan untuk muridnya, anak-anak saya ini di level mana? Iya. Pada saat sekarang situasinya semuanya dipukul rata, Mas Hendy. Anak umur 4 SD mau di Papua, Jogja, Jakarta, Maluku, Rote, semuanya sama, harus bukunya, angkatannya sama, level kompetensinya sama. Padahal anak-anak itu bervariasi, di dalam satu kelas pun ada anak-anak yang mungkin level kompetensi matematika di sini, tapi bahasanya di sini, dan lain-lain. Kita harus memberikan kemerdekaan pada para guru untuk bisa menentukan, saya ini mau mengajar mana yang pas untuk anak saya, di level mana yang pas. Jadi ini adalah konsep bahwa kurikulum itu harus fleksibel, di mana guru diberikan hak untuk menentukan berdasarkan diagnosis saya, kelompok ini sebaiknya dilakukan level ini, dan lain-lain. Dan kalau kita tidak memerdekakan kurikulum, proses bekerja guru, dan lain-lain, dibebani dengan begitu banyak tumpukan administrasi, kapan ngajarnya? Kapan dia bisa memberikan diferensiasi? Kelompoknya dibagi-bagi, mana yang lebih cocok? Kapan dia bisa melakukan inovasi? Nggak mungkin. Bayangkan Mas Hendy, kita menuntut anak-anak kita kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Tapi kalau kita tidak membiarkan guru-guru kita berkreasi, mengambil resiko, berinovasi, dan menentukan yang terbaik untuk murid-muridnya, ya gimana itu bisa terjadi? Ini menarik sekali karena itu yang menjadi persoalan kita selama ini. Nah, untuk mempertajam statement Anda tadi, saya ingin tahu nih, misi Anda dalam dunia pendidikan kita. Anda punya pengalaman luar negeri, Anda punya pengalaman teknologi, karena teknologi sekarang nggak bisa dinafikan, berkembang begitu pesatnya, sehingga kita nggak bisa pura-pura tidak tahu bahwa perkembangan teknologi itu terjadi di seluruh dunia. Nah, misi Anda sebagai seorang menteri,